Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki minggu kita hari ini, Minggu Judika. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Pada minggu tanggal 29 Maret 2020. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Minggu kita hari ini, Minggu Judika. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Nats firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengetahuanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang telah dahulu telah dihapuskan. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Demikianlah tema kita dalam Minggu Judika, di mana diambil dari Mazmur 43 ayat 1. Luluhon ma'au ali di batang. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana kita bisa menyerahkan segala persoalan dan hidup kita kepada Tuhan? Demikianlah pemazmur bertanya, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?
Dia memohon, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu, agar aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Lalu dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sama seperti pemazmur, mungkin kita juga demikian, merasa tertekan, tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Tetapi ungkapan pemazmur dalam khotbah kita ini adalah ungkapan kepasrahan atas apa yang dialami dan penyerahan hidupnya yang seutuhnya kepada Allah. Demikian seharusnya kita semua orang Kristen di dunia, secara khusus GKP Jemaat Khusus Ciliwung ini. Sangat tepat sekali situasi kondisi dunia dan bangsa kita saat sekarang, di mana didera wabah pandemi Corona 19, dengan khotbah kita Minggu Judika ini. Namun yang pasti kita harus yakini bahwa peristiwa ini sedang mengajarkan kepada kita betapa rapuhnya hidup manusia ini. Kepangkatan, kekayaan, kepintaran, kespiritualan tidak mampu melawan virus ini. Virus ini membuat kita harus bertekuk lutut dan berdoa, memohon kepada Dia Sang Maha Kuasa, memohon kepada Tuhan agar Dia memberikan keadilannya, karena hanya Dia yang sanggup melindungi umatnya dari musibah ini. Penyakit sampar atau pandemi Corona adalah wabah yang mematikan bagi suatu bangsa. Untuk itu mari kita membantu pemerintah agar dapat memutus proses atau mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, demi keselamatan seluruh bangsa Indonesia, termasuk warga kita. Virus Corona ini mengajar setiap kita dan membuka tabir bahwa manusia ini hanyalah debu atau uap yang bisa dihembuskan oleh angin, sebentar kelihatan lalu hilang. Yakobus 4 ayat 14. Imani itu. Karena itu manusia diminta agar jangan menyombongkan diri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Corona yang sangat kecil dapat mengalahkan manusia dan menimbulkan ketakutan, kecemasan yang sangat luar biasa. Benarlah apa kata firman Tuhan dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Jangan engkau bermegah karena kekayaanmu, karena kepintaranmu, tetapi bermegahlah karena Tuhan.
Corona tidak mengenal batas negara, tidak mengenal jabatan atau politik. Semua bisa terkena. Karena itu jangan sesali wabah ini. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Yaitu perlu kepatuhan dan kerendahan hati kita. Sebagaimana diminta oleh pemerintah kita untuk tetap tinggal di rumah dan jangan bersentuhan dengan orang lain, supaya benar-benar kita bisa melawan corona ini, supaya keselamatan yang dibuat pemerintah benar-benar dapat terwujud demi sukacita dan kebahagiaan masyarakat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah tenang jika kita masih ragu-ragu dan jika kita tidak serius dan tidak benar-benar bersandar pada Tuhan. Sebagaimana disebut dalam Yakobus 1 ayat 8. Tinggalkan keraguan-raguan kita kepada Tuhan. Mulailah belajar untuk percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan selalu punya jawaban atas setiap persoalan hidup kita, persoalan bangsa kita. Selain itu, biarlah kita ikhlas dan tulus di dalam mengiring Tuhan. Ketulusan dan keikhlasan kita itu akan membuat Tuhan senang membela hidup kita. Tetaplah sabar dan bersandar kepada Tuhan. Meskipun belum ditolong oleh Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti, tetapi Ia bekerja sesuai waktu yang telah ditetapkannya. Ia tidak bekerja berdasarkan waktu manusia. Dan kesabaran melatih kita untuk dapat hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sejalan dengan itu, Rasul Petrus juga meminta kepada kita dan mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kata setengah-setengah dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Allah menginginkan persembahan yang kudus, persembahan yang totalitas dalam hidup kita. Sebaliknya, mari kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Filipi 2 ayat 12 baca itu. Karena itulah Petrus menasihati agar kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kata sungguh-sungguh berarti melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan atau main-main. Berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita berusaha tidak dengan kekuatan kita sendiri dalam melakukan apa yang difirmankan, tetapi mengacu kepada respon kita terhadap panggilan Tuhan itu. Bila kita merespon panggilan Tuhan, kita akan bersungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan pernah undur, tetapi roh kita semakin kuat dan semakin menyala-nyala
bagi dia. Persoalan yang kita hadapi pasti berlalu. Yang pasti iman kita harus tetap teguh dan kokoh. Ada orang yang beranggapan bahwa hidup saleh itu, hidup kudus di zaman sekarang merupakan sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin hidup kudus dan saleh di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kejahatan dan kerusakan moral. Tetapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya bisa hidup kudus dan saleh. Hidup saleh adalah suatu kehidupan orang yang dapat mewujudkan karakter Kristus dalam hidupnya. Mengapa orang percaya bisa menjalankan hidup saleh? Dalam firman ini ada dua alasan mengapa orang percaya bisa hidup saleh. Dalam ayat 3 dikatakan, karena Allah telah mengaruniakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Orang-orang percaya diingatkan kepada kekayaan rohani yang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya dengan ikhlas agar kita hidup saleh. Segala keperluan yang dibutuhkan untuk hidup saleh sudah disediakan oleh Allah. Jadi jangan pura-pura. Jangan karena ada masalah sehingga kita berseru kepadanya. Tetapi dengan segala situasi kondisi apapun dalam hidup kita, baik senang maupun susah, kita tetap milik Tuhan. Tetapi yang pasti hidup ini hanyalah sementara, sehingga hidup ini harus menjadi berkat bagi semua orang. Yang kedua dikatakan dalam ayat 4, karena Allah telah mengaruniakan janji-janji yang berharga dan sangat besar untuk hidup saleh. Kata menganugerahkan maksudnya melengkapi, menghiasi dengan harta. Allah bukan saja memberikan segala sesuatu yang berguna, tetapi dihiasi, dilengkapi dengan janji-janji yang berharga dan sangat besar, agar umat yang dikasihinya dapat hidup kudus. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat serius dan sungguh-sungguh memperdulikan pertumbuhan rohani anak-anaknya, sehingga ia memberikan semua fasilitas untuk kebutuhan kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana cara orang percaya mewujudkan hidup saleh? Hidup saleh atau kudus dapat dijalankan oleh orang-orang percaya dengan mengembangkan sifat-sifat baik yang dimiliki Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diungkapkan Petrus dalam ayat 5 sampai ayat 7, yaitu penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Semoga firman ini dapat benar-benar memberi pencerahan yang luar biasa bagi hidup kita, sehingga kita benar-benar menyerahkan hidup kita di dalam situasi yang sangat berat ini kepada Dia. Yang pasti Yohanes 17 ayat 5 berkata, jika kamu tinggal di dalam Dia dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
maka mintalah apa saja pun, aku akan memberikan. Badai pasti berlalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengajar mendidik kami untuk tetap setia di dalam kebenaran-Mu walau apapun yang terjadi. Dan firman-Mu mengajar kami bahwa kehidupan kami adalah seperti debu atau uap asap yang sebentar kelihatan lalu hilang. Karena itu jangan ada yang menyombongkan diri, yang kaya, yang miskin, yang punya pangkat, jabatan, petani, pedagang, masyarakat miskin, semuanya bisa terkena virus corona. Tetapi kami percaya di dalam Yesus ada sukacita, ada kesembuhan, ada damai sejahtera. Biarlah kami bersandar kepada Kristus di dalam Yesus.